么样？于光明之则之印。接下来我将告诉你们。现在能调动的力量不多，我去死吧！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan karena kalian minta buat lanjut Tuesday, Mimin lanjutkan proses Hudson dalam mendapatkan pengakuan dari tahta segel penciptaan. Tahta segel terkuat di ceritanya nih. Kemarin sih udah setengah diakui ya, apalagi dia harus melakukan tes dulu. Masuk ke sebuah dunia yang dibentuk oleh tahta segel lalu menyelamatkan seorang gadis. Nah, yang mesti kalian ingat, di dunia itu terdapat seorang penguasa yang sangat kuat, dipanggil juga sebagai Raja Eston. Dia itu setengah peri dan setengah manusia guys. Tapi dia terkenal sangat jahat, bahkan disebut sebagai sang Raja Iblis. Apakah Hudson kita bisa mengalahkannya? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 那就是永恒与创。他越 Misi pertamanya kemarin adalah menyelamatkan gadis misterius, dan Hudson pun berhasil. Misi keduanya adalah mendapatkan kepercayaan penuh dari sang gadis dengan menyelamatkan keluarganya. Dengan catatan guys, jikalau misinya gagal maka Hudson tidak mendapatkan pengakuan dari sang tahta segel penciptaan. Hudson bertanya-tanya, sekuat apakah sang Raja Eston? Anak buahnya aja nih, gorila King Kong yang kemarin Hudson kalahkan itu udah cukup kuat. Apalagi Raja Eston ya kan? Sekuat apakah dia? Apa mungkin setara dengan Dewa Iblis Bulan atau mungkin Dewa Iblis Bintang? Wah. Dan sekarang kita tahu nama sang gadis misterius itu adalah Sisi. Sisi sangat stres gara-gara satu kejadian. Jadi dia sempat menemukan sebuah benda keramat, dan benda itulah yang membawa bencana kepada seluruh keluarga dan klannya. Nah, Sisi berniat menghancurkan benda tersebut, lalu pergi ke tempat sang Raja Eston. Melihat putus asanya Sisi tentu membuat Hudson tersentuh. Dia memastikan akan menyelamatkan keluarganya apapun yang terjadi. Ya, walaupun itu bagian dari misinya yang harus dia lakukan, hehe. Sisi menjelaskan kekuatan yang Raja Eston miliki, jadi ternyata sang raja memiliki 10 peliharaan yang sangat kuat. Bahkan itu setara dengan gorila King Kong yang Hudson kalahkan kemarin. Raja Eston walaupun raja, dia tidak memiliki pasukannya banyak karena dia merasa tidak butuh. Soalnya, kekuatan alamnya aja udah sangat kuat guys. Menurut analisa Sisi, ada kemungkinan keluarganya ditahan di bagian terdalam goa kediaman dari sang Raja Eston. Tapi bakal sangat berbahaya jikalau mereka main masuk aja guys. Karena di sana ada banyak penjaga kuat. Hudson pun berniat berkeliling dan mencari informasi dulu. Tapi Sisi mau ikut karena dia masih memiliki banyak info penting. Seperti contoh, Raja Eston itu suka tidur di siang hari selama 1 jam. Dan goa Raja Eston itu sebenarnya pernah Sisi masuki. Sehingga dia cukup tahu banyak soal goa tersebut. Namun dia menyuruh Hudson agar berfokus menyelamatkan keluarganya. Karena kalau mereka sampai ketahuan, Sisi ingin menjadi umpan biar Hudson bisa menyelamatkan keluarganya. Wah, sungguh wanita yang sangat sayang akan keluarga ya. Tapi Hudson menolak. Malah dia pengen yang menjadi umpan guys. Secara kekuatan dan peluang itu Hudson lebih kuat dan peluang selamatnya lebih tinggi. Apalagi kan Hudson kita tidak kenal sama keluarganya. Nanti malah salah nyelamatin orang pula ya kan. Hahaha, benar juga ya. Sebelum mereka pergi, Sisi pun mengambil racun bunga lilac yang sudah dia simpan selama ini. Racun itu sangat bagus dan cocok untuk menidurkan para binatang peliharaannya Raja Eston. Sisi pun membuka formasi penyembunyinya, dia masuk ke dalam dan mendapatkan tanaman bunga lilac yang akan dia gunakan nanti. Perjalanan ke gua Raja Eston pun dimulai. Gak perlu waktu lama mereka pun sampai ke gunung yang dekat dengan gua Raja Eston. Di sana mereka memakan pil penenang nafas agar keberadaannya tidak ketahuan oleh para binatang penjaga.
dan Hao Chen menanamkan sedikit kekuatan cahayanya ke tubuh si Sisi. Singkat cerita, mereka sampai ke kaki gunung Eston. Waktunya agar si Raja Eston tidur siang itu udah tiba guys. Inilah saatnya bagi mereka untuk membakar tanaman racun lilat. Sebelumnya Hao Chen dan Sisi sudah memakan pil yang membuat mereka kebal terhadap efek racun tumbuhan itu. Jadi mereka aman guys. 我会通过秘法。 Tanaman itu pun dibakar lalu dibentuk menjadi kabut ungu yang menyebar ke seluruh kaki gunung. Dan dalam sekejap, binatang-binatang buas di sana langsung tertidur seakan-akan mereka itu dibius. Hao Chen dan Sisi segera masuk ke dalam goa. Tapi ketika di dalam, mereka mendengar suara keras seperti monster yang mengaum. Yang ternyata itu adalah suara dengkuran dari sang Raja Eston yang begitu keras guys. Itu sampai membuat Hao Chen kaget. Buset, seperti apakah bentuk raja satu ini ya? Suara dengkurannya aja membuat seisi goa itu bergoncang. Mereka berdua pun segera masuk semakin dalam. Mereka sudah mendekati ujung goa dan mungkin di sanalah tempat keluarga Sisi itu ditahan. Hao Chen segera menyuruh Sisi pergi menyelamatkan mereka, sementara dia akan berjaga di sini. Jikalau sampai Raja Eston bangun, maka akan dia pancing menjauh. Sisi pergi dengan penuh tangisan guys. Dalam hatinya mengatakan kalau dia berhasil menyelamatkan keluarganya, maka dia rela menjadi pembantu bahkan melayani Hao Chen seumur hidup. Bahkan kalau jadi istri pun dia mau. Wow, itu sih siap-siap saja lehernya nanti ditodong sama bola sabit milik Cai Er. Hehehe. Dan tiba-tiba duar, muncul teriakan yang mengatakan siapa yang begitu lancang memasuki tanah terlarang sang raja. Dari teriakan itu saja memancarkan aura yang mencekam guys. Hao Chen langsung menggunakan kekuatan domain Dewa Cahaya, bersiap melawan musuh yang sekuat dengan Raja Eston. Tentu semua kekuatan harus dikeluarkan guys. Raja Eston memancarkan kekuatan medan domainnya juga, berwarna hijau keberiwan, yaitu kekuatan dari alam. Kedua domain pun saling beradu. Hao Chen berusaha menyerap kekuatan domainnya Raja Eston. Itu membuat dia marah dong. Dasar manusia sialan, teriaknya. Raja Eston pun menunjukkan sosok aslinya guys. Ternyata sosoknya adalah seorang bocah kecil berambut hijau dengan senjata kapak. Lo. Jadi inilah sosok asli dari Raja Eston. Pantesan tiap hari dia tidur siang guys. Hao Chen kaget melihat sosoknya yang masih kecil. Raja Eston pun beradu kekuatan domain dengan Hao Chen. Keduanya saling memancarkan kekuatan suci, saling menghimpit satu sama lain. Tapi kerennya Hao Chen dengan medan Dewa Cahayanya bisa menyerap energi domain milik sang Raja Eston. Dia pemurka guys. Akan kubantai dirimu manusia sialan. Kapak hijau pun dia lempar. Tapi Hao Chen menghindar dengan kekuatannya dan masuk ke dalam cahaya kuning. Jikalau berdasarkan kekuatan ini, sebenarnya Raja Eston itu jauh lebih tinggi dan lebih kuat karena kekuatan alamnya lebih murni daripada kekuatan cahaya Hao Chen. Tapi gara-gara medan domain cahaya Hao Chen bisa menyerap dan menekan domain musuh, jadi kekuatan domain milik sang Raja Eston itu ditekan sampai lebih rendah daripada milik Hao Chen. Raja Eston mencoba mencari keberadaan Hao Chen, tetapi semua sia-sia saja. Dia sudah terkena pengaruh domain cahaya milik Hao Chen yang mengaburkan penglihatannya guys. Sembari Raja Eston yang kebingungan, Hao Chen memikirkan strategi sambil memulihkan kekuatan. Berdasarkan analisanya, Raja Eston ini sangat kuat. Bahkan manusia terkuat di benua suci mereka, yaitu kakek yang Hawi, itu gak sekuat Raja Eston. Jikalau bukan gara-gara kekuatan domain cahaya milik Hao Chen yang menekan kekuatan domain milik Raja Eston, mungkin Hao Chen pasti udah kalah dari awal guys. Raja Eston mulai mengamuk. Gak ada satupun orang di dunia Eston ini yang bisa menjadi ancaman buatku.
Dia membakar energi kehidupannya guys, memperkuat kekuatan domain dan tuar. Raja Eston berhasil menemukan lokasi persembunyiannya Hao Chen. Langsung dia lancarkan serangan 2 kapak petir. Dia percaya kalau Hao Chen pasti bakal meninggoy terkena serangan ini. Tapi hasilnya ternyata sosok yang dia serang itu bukanlah tubuh asli Hao Chen guys, melainkan cuman bayangan cahaya buatannya. Nah lo, bingunglah si Raja Eston ya kan, gimana ini? Masalahnya kalau dia membakar semua energi kehidupannya, ujung-ujungnya dia bakal meninggoy. Tapi di satu sisi dia gengsi guys, tidak pengen kabur dari pertarungan ini. Masa seorang raja kabur ya kan, malu dong, hehe. Gengsi seorang bocah ceritanya. Namun tiba-tiba Hao Chen menunjukkan sosoknya ke hadapan Raja Eston. Tentu Raja Eston kesal guys. Ini sudah masuk semacam bentuk penghinaan dan remehan bagi dia. Seakan-akan dia tidak mampu menangani Hao Chen. Namun tiba-tiba muncullah Sese dengan tertawa yang aneh. Dan anehnya dari tubuh Sese memancarkan cahaya yang begitu terang ke seluruh gua di sana. Seakan-akan kekuatannya yang begitu besar. Yang ternyata guys, Sese itu bukan menyelamatkan keluarganya, melainkan dia mencuri yang namanya benih pohon kehancuran. Nah, jadi benih pohon kehancuran bisa membinasakan seluruh kehidupan yang ada di dunia Eston. Apa? Itu berarti Hao Chen kena tipu dong. Waduh, kayak mana ini? Sese berhasil menipu Hao Chen untuk mendapatkan benih pohon kehancuran. Tapi sampai sekarang Hao Chen masih tidak tahu. Hao Chen pun bertanya, apakah kau sudah berhasil menyelamatkan keluargamu? Bukannya menjawab, Sese malah bertanya balik, kenapa Hao Chen tidak menyingkirkan si Raja Eston? Lo. Dan akhirnya Sese mengaku guys, dia berterima kasih banyak kepada Hao Chen. Atas bantuan dia berhasil mendapatkan benih pohon kehancuran dunia dan menjadi penguasa di tempat ini. Wah, dan terungkaplah identitas asli dari Sese, yaitu sebenarnya adalah seorang ratu bulan dan malam. Sese sebenarnya ingin membiarkan Hao Chen hidup. Sayangnya dia adalah seorang putra cahaya, di mana kekuatan cahaya tidak sejalan dengan dia yang merupakan kekuatan kegelapan. Sehingga dia berniat menghabisi Hao Chen nanti. Raja Eston akan dia bantai duluan nih. Sese tertawa keras, mengatai Hao Chen yang tampan tetapi sangat mudah untuk dibodohi. Dia masih memberikan Hao Chen satu kesempatan. Buang semua keyakinan dan jalannya tentang cahaya dan jadilah suamiku. Mereka akan berjalan di jalan kegelapan. Buset. Dia gak tahu guys, istri Hao Chen itu seperti apa. Bukan jalan kegelapan lagi, jalan kematian yang Chai Er miliki. Hehe. Sese pun menunjukkan sosok aslinya yang bertanduk hitam dan bergaun hitam. Ternyata dia adalah penguasa kegelapan dan air, si Ratu Eston bulan dan malam. Jadi kaum mereka itu hampir punah gara-gara para manusia dan peri. Sekarang dia memegang 2 kunci dari dunia Eston, yaitu pohon kehancuran dan pohon keabadian. Dia pun menyatukan kedua pohon tersebut membentuk kekuatan yang begitu dahsyat. Sese melancarkan serangan kegelapan ke arah sang Raja Eston, tapi ditahan oleh Hao Chen. Hao Chen sadar dia sudah salah mengambil keputusan selama ini. Tapi walaupun salah, bukan berarti dia bodoh. Hao Chen mengaktifkan kekuatan domainnya guys, Dewa Cahaya, ke tingkat yang lebih tinggi. Yes, ternyata sebelumnya dia sudah memasang kutukan kepada Sese. Lalu dia merubah umur dan badannya menjadi kecil dan lucu. Sekecil Raja Eston guys, jadi kerdil. Hahaha. Teknik ini merupakan teknik yang sama ketika dia gunakan kepada si gorila King Kong kemarin. Dari raksasa diubah jadi kecil.
Tentu sesekesalah, berani sekali kau memberikan kutukan ini kepadaku. Yang jahat justru engkau, sudah berbohong kepadaku dari awal, kata Hao Zhen. Terbukti yang baik itu justru adalah Raja Eston. Nah jadi guys, sebenarnya Hao Zhen sudah tahu Sese ini bukanlah orang yang baik. Dia sadar itu ketika pas masih di hutan, Sese mengatakan, ketika aku mati, aku akan kembali ke surga. Ya harusnya kalau di dunia Eston ini, yang benar itu adalah kembali ke pangkuan Dewa Alam guys. Karena di sini cuma adanya Dewa Alam. Terus yang kedua, Hao Zhen itu memiliki indera cahaya yang sangat tajam. Hao Zhen merasakan dia melihat sedikit ketamakan dan penipuan dari matanya Sese. Nah yang terakhir, ketika Sese mengambil bunga lilac yang dia simpan, Hao Zhen itu merasakan formasi persembunyian buatannya Sese itu kuat banget. Harusnya cuma orang kuatlah yang bisa membentuk formasi ini. Setingkat dengan formasi terlarang guys. Dari situlah Hao Zhen sadar Sese menyembunyikan kekuatan dia. Itulah yang membuat Hao Zhen sadar juga selama ini dia sedang dibohongi nih. Wait, tapi ternyata masih ada hal lain yang mendukung kecurigaan Hao Zhen. Yaitu ketika dia menggunakan pendeteksi cahaya jiwa guys. Dia itu merasakan jiwa-jiwa yang ada di hutan dekat dengan Gua Eston. Gak ada satupun jiwa binatang dari sana yang membenci Raja Eston. Kan kalau berdasarkan cerita Sese, Raja Eston itu jahat kayak iblis. Harusnya jiwa-jiwa sana itu membenci dia dong. Nah itu membuat Hao Zhen semakin ragu akan perkataan Sese. Makanya ketika mereka mau masuk Gua Eston, Hao Zhen menanamkan sedikit kutukan cahaya ke tubuhnya Sese. Itu adalah kekuatan domain alur kehidupan yang bisa merubah umur dan tubuh musuh dalam waktu beberapa jam. Selain itu, Raja Eston memiliki energi alam yang sangat murni. Dengan energi semurni itu, berarti dia bukan orang jahat guys, karena tidak tercemar oleh perasaan yang buruk. Jadi Hao Zhen percaya Raja Eston tidak bakal menghabisi dia. Sese pun tertawa keras. Selama ini semua kedoknya ketahuan. Wah, tapi dia masih memegang pohon kehancuran. Pohon kehancuran dan keabadian digabungkan dia tanam ke tanah guys. Setelah ditanam, maka tidak bakal bisa dicabut lagi. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menyegel pohon tersebut dan melambatkan pertumbuhannya. Hao Zhen meminta maaf kepada Raja Eston karena dia sudah lalai dalam hal ini. Maka dia akan bertanggung jawab penuh. Hao Zhen percaya nggak sulitlah buat menghancurkan pohon kehancuran. Dia pun melancarkan serangan cahaya dan tuar. Nyatanya nggak ada efek guys. Hahaha. Tadi katanya gampang. Mana nih? Wait, tapi kalian jangan sombong dulu dong. Hao Zhen menunjukkan kekuatan lainnya yang sesungguhnya, yaitu kekuatan sang dewa penghancur dunia alias Hao Ye guys. Waduh, gak ada satupun hal di dunia ini yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan planet pun bisa dihancurkan oleh kekuatan penghancur Hao Ye. Pedang iblis Hao Ye dipanggil keluar. Apakah Hao Zhen berhasil menghancurkan pohon kehancuran dan keabadian menggunakan kekuatan ini? Bukan pohon kalian-kalian juga ya. Sampai-sampai Hao Zhen kita harus menggunakan kekuatan dari sang raja penghancur dunia. Hehehe. So, buat kalian yang penasaran silakan komen di bawah kelanjutan dari spoilernya. Semakin banyak komennya, maka semakin cepat juga rilisnya. Komen di bawah sebanyak-banyaknya Mimin tunggu, oke? Mimin pamit undur diri dulu. Satu hal yang pasti cuman di sini ya guys ya. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.